Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nahlia Septi Zahra Manik, mahasiswa dari Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah biopsikologi dengan tugas hubungan biopsikologi dengan Islam. Di sini saya mengambil salah satu artikel dengan judul Child Free dalam sebuah pernikahan, perspektif Al-Quran dan biopsikologi. Baik, sebelum kita masuk jauh lebih dalam, kita harus tahu dulu nih, apa sih itu pernikahan, apa itu child free. Nah, pernikahan ataupun perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang wanita dan laki-laki di mana mereka ini tuh suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dan diakui sah oleh masyarakat serta negara. Di Indonesia itu dikenal dengan adanya undang-undang perkawinan. Lalu, apa yang dimaksud dengan child free? Child free adalah mempromosikan kebebasan dan hak asasi setiap pasangan untuk memilih tidak memiliki anak dalam hidup mereka. Nah, jadi pasti hal ini tuh menuai pro dan kontra ya. Lalu bagaimana pandangan Islam dan bagaimana biopsikologi dalam menghadapi hal tersebut? Karena adanya pro dan kontra tentang child free itu, sehingga seseorang yang memilih untuk child free itu memiliki beberapa alasan. Yang pertama, itu untuk menjaga kesempurnaan keluarga, yaitu ketika salah satu pihak dari suami istrinya itu, baik itu dari suami ataupun istrinya itu yang menganut paham untuk child free itu karena ingin menjaga keharmonisan dan kebersamaan antar pasangannya. Jadi tidak terganggu baik itu dari waktunya dan dari segi emosionalnya. Yang kedua, untuk menjaga tubuh untuk tetap biologis. Kenapa? Karena perempuan ketika sudah memiliki anak, ketika sudah melahirkan itu pasti akan ada perubahan di dalam tubuhnya yang memang signifikan, baik itu postur tubuhnya, terus berat badannya mungkin, ataupun adanya stretch mark dan lain sebagainya. Apalagi ketika perempuan sudah memiliki anak, mungkin fokusnya itu hanya ada kepada anaknya, mendidik, merawat, dan menjaga, sehingga tidak sedikit perempuan yang sudah memilih untuk punya anak itu sudah tidak fokus pada dirinya, itu mengabaikan dirinya sendiri karena kepedulian terhadap si anak. Ketiga adalah alasan khawatir tidak dapat mendidik anak dengan baik karena mungkin faktor pendidikan sekarang itu adalah sangat penting sekali gitu ya. Faktor terakhir kenapa orang memilih child free adalah faktor ekonomi, karena memang faktor ekonomi ini itu merupakan faktor utama mengapa seseorang memilih untuk child free. Lalu bagaimana sih biopsikologi memandang child free tersebut? Nah, di dalam biopsikologi erat kaitannya antara keempat alasan tadi ya, erat kaitannya dengan persepsi dan emosi. Nah, apa sih persepsi? Apa itu emosi? Persepsi itu adalah proses masuknya informasi ke dalam otak, bagaimana kita untuk memahami, menafsirkan, dan memberikan arti terhadap informasi tersebut. Sedangkan emosi itu adalah respon kita terhadap stimulus, terhadap kejadian, informasi yang kita terima, seperti itu. Lalu bagaimana kaitannya antara persepsi, emosi, dan child free tadi? Nah, kalau seseorang memutuskan untuk child free, ia akan cenderung melihat kondisi ataupun lingkungan-lingkungan ataupun orang yang memang memilih untuk child free. Oh, ternyata orang yang child free itu seperti ini ya. Ternyata kondisi finansialnya, alasan dan berbagai segala macamnya itu seperti ini, sehingga itu kan sudah persepsi dia. Sehingga lahirlah respon. Respon itu bisa berbagai macam, ada yang senang, ada yang cemas, ada yang sedih. Bagaimana kalau misalnya aku seperti ini? Itu adalah respon yang timbul karena persepsinya terhadap orang-orang child free-nya tadi, sehingga itu mempengaruhi diri dia juga. Dari segi biologinya ataupun dari segi hormonalnya, emosi ini itu dikendalikan oleh hormon adrenalin. Hormon adrenalin ini tuh dihasilkan oleh kelenjar adrenal, tepatnya pada medula adrenal. Nah, medula adrenal ini tuh bertugas untuk meningkatkan frekuensi, kekuatan curah jantung, dan meningkatkan tekanan darah. Emosi ini tuh dikendalikan oleh hormon adrenalin, sedangkan hormon adrenalin itu dihasilkan dari hormon adrenal, tepatnya di medula adrenal. Medula adrenal ini tuh bertugas untuk meningkatkan frekuensi, kekuatan curah jantung, dan meningkatkan tekanan darah.
Nah, ketika seseorang berada di kondisi ini itu, maka impuls sarafnya menjalar ke medula adrenal, kemudian distimulasi untuk melepas hormon adrenalin, sehingga nggak sedikit ketika orang yang sedang emosi erat kaitannya mengalami tekanan darah tinggi. Jadi ternyata teman-teman, biopsikologi ini tuh memandang bahwa child free itu ada kaitannya dengan makanan, apa yang kita makan. Kenapa bisa? Nah, karena hormon ini tuh dibentuk melalui makanan ataupun nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita. Lalu otomatis makanan-makanan ini tuh akan dipilih dan dipilah mana sih makanan yang bisa diserap oleh tubuh dan mana makanan yang akan dibuang melalui fases. Nah, kemudian makanan yang bisa diserap ini, nutrisi-nutrisi ini tuh akan diserap oleh usus, kemudian ke hati, lalu itu melalui darah dan kelenjar bening. Proses penyerapan ini tuh disebut dengan absorpsi. Kemudian nutrisi dari makanan tadi yang sudah bercampur dengan darah itu akan mengalir ke otak kita, sehingga secara tidak langsung nutrisi itu akan mempengaruhi bagaimana perilaku dan pola pikir kita terhadap diri dan lingkungan sekitar kita. Lalu bagaimana dengan pandangan Al-Quran? Di dalam Islam itu teman-teman, semua aspek kehidupan itu udah diatur di dalam Al-Quran, bahkan sampai ke makan sekalipun. Nah, jadi di dalam Al-Quran itu ada tuh di dalam surah Abasa ayat 24, fal yanzuril insanu ila ta'ami. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Dan di dalam surah lain juga ada wakulu washrobu wala tusrifu, makan dan minumlah tapi jangan berlebihan. Di situ tuh udah jelas bahwa Allah memerintahkan untuk kita makan, tapi kita harus memperhatikan makanan apa sih yang kita makan, apakah itu halal, bukan hanya sekedar halal, tapi itu juga baik untuk kesehatan, halalan thayyibah. Nah, ternyata terdapat keyakinan yang tumbuh di masyarakat terkait makanan yang dikonsumsi itu akan mempengaruhi perilaku seseorang, ya. Seperti mengonsumsi daging kambing itu cenderung berwatak pemarah sebab tekanan darah tinggi, ataupun orang yang mengonsumsi sayuran cenderung penyabar. Itu kan hanya keyakinan, tapi itu sebenarnya ada juga beberapa pakar yang menyatakan bahwa apa yang dimakan seseorang itu akan mempengaruhi perilakunya. Wayne Calloway, seorang ahli endokrinologi dan ahli gizi di Amerika Serikat, mempublish hasil penelitiannya yang di dalamnya menyatakan bahwa selain karena faktor fisik, faktor makanan pun dapat berpengaruh pada sistem kerja pusat emosi yang kaitannya dengan otak, serta kemudian mempengaruhi perilaku dan emosi manusia pula. Terus ada dari Ibnu Khaldun mengatakan bahwa orang Arab Badui mewarisi sifat kasar yang dimiliki unta karena mengonsumsi daging unta tersebut. Adapun orang Turki itu terlihat memiliki ketangkasan karena mengonsumsi daging kuda. Begitupun dengan orang Eropa yang mengonsumsi daging babi, maka berpengaruh pada perilaku seksualnya. Adapun saat seseorang merasa cemas atau berada dalam kondisi darurat, seperti contohnya faktor yang mempengaruhi child free-nya tadi, itu hormon adrenalin itu akan bekerja yang kemudian menyebabkan meningkatnya denyut nadi, pernafasan, dan rangsangan kesadaran, serta berdampak pada kondisi kecemasan seseorang. Nah, kita bisa lihat di gambar itu, kita mulai dari gambar yang panahnya warna biru. Makanan itu mempengaruhi pola pikir. Pola pikir mempengaruhi lingkungan, dan lingkungan mempengaruhi keputusan. Sedangkan yang panah warna hijau, lingkungan itu mempengaruhi makanan. Makanan mempengaruhi pola pikir mempengaruhi keputusan. Penjelasannya bagaimana? Kita mulai dari yang panahnya warna biru. Jadi, makanan yang kita makan itu mempengaruhi pola pikir. Pola pikir itu mempengaruhi lingkungan, dan lingkungan mempengaruhi keputusan. Seseorang itu misalnya gini nih, ketika seseorang yang pandai memilih dan memilah makanan itu sesuai dengan ketentuan syariat, itu akan berdampak pula pada cara berpikirnya. Ketika ia memiliki pola pikir yang baik, positif, otomatis dia akan mencari tempat tinggal yang memang baik juga, sesuai dengan syariat juga, sehingga lingkungan itu akan mempengaruhi dia untuk mengambil keputusan. Lalu kita ke panah yang warna hijau, di mana lingkungan itu mempengaruhi makanan, makanan mempengaruhi pola pikir, dan pola pikir itu mempengaruhi keputusan. Contohnya gini,
Jika kita hidup dan berkumpul di lingkungan yang baik, yang sehat, otomatis kita akan mencari makanan yang sehat pula, yang halalan thayyibah. Nah, ketika makanan tersebut baik, tentu membuat kita tuh selalu berpikir positif, di mana kita akan berhati-hati dalam mengambil keputusan. Seperti itu. Walaupun memang kasus child free ini tuh kebanyakan disebabkan oleh faktor lingkungan, di mana mungkin dia berada di lingkungan orang-orang yang seperti itu ataupun orang-orang yang menganut paham child free, sehingga itu mempengaruhi pola pikir dia juga. Tapi kembali lagi bahwa pola pikir itu tuh dipengaruhi oleh makanan. Kita kembali ke konsep awal bahwa makanan itu mempengaruhi pola pikir mempengaruhi lingkungan, dan lingkungan mempengaruhi keputusan. Sehingga dalam Al-Quran juga sudah jelas Allah perintahkan untuk kita memakan ataupun memperhatikan pola makan kita. Kita memakan yang baik dan yang halal gitu. Jadi karena sudah jelas perintah di dalam Al-Quran, sehingga tidak ada lagi alasan kita untuk meninggalkan apa yang Allah perintahkan. Dari sekian banyaknya alasan tadi yang sudah saya jelaskan, mungkin keputusan untuk seseorang child free itu bisa diterima jika kita melihat dari kacamata biopsikologi, tapi tidak bisa diterima jika kita melihat ataupun mengambil dari pandangan agama. Walaupun di dalam Al-Quran tidak disebutkan secara gamblang untuk seseorang wajib memiliki keturunan, bukan berarti kita menghiraukan perintah Allah. Sehingga pemilihan untuk child free ini tanpa alasan yang bisa diterima oleh agama dan kesehatan itu ditolak. Kalau misalnya mereka memberikan alasan karena faktor ekonomi, pendidikan, terus biologis dan lain sebagainya, itu alasan ditolak kecuali karena faktor kesehatan. Nah, tidak bisa diterima child free ini itu kemudian tidak menjatuhkan pelakunya kepada perkara haram, hanya saja mereka terjatuh pada meninggalkan keutamaan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf dan terima kasih atas atensinya. Saya Nahlia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.